Pada kesempatan video kali ini di depan ada Akaso V50 Eggman yang baru gua dapat per hari kemarin. Gua beli lagi. Alhamdulillah ada rezeki, akhirnya gua beli lagi Akaso. Gua nggak bisa move on nih dari Akaso ini nih, Akaso V50 Egg ya. Jadi gue memutuskan untuk beli lagi. Banyak kisah yang udah terjadi sama Akaso V50X yang ada di depan. Audionya dari intercom ya, masih pakai intercom. Dari kelemahannya, dari video malamnya, dari gua dapat gambar bagus di Akaso yang ini yang depan, banyak deh keluh kesahnya. Dari yang sampai puyeng gitu ya, pala nyari buat resolusi malam tuh bagusnya kayak gimana. Nah, gua ada senengnya juga, ada sedikit masih ada ilfilnya juga sama Akaso. Yang gua udah dapat, gua beli harga second. Tahu lah ya, Akaso harga secondnya 1 jutaan ya. Bahkan untung-untungan bisa kurang dari 1 jutaan. Dan yang gua dapetin ini kurang dari 1 jutaan. Terus yang senangnya itu gue bisa megang lagi Akaso, karena kan satu lagi dipegang adik gue. Jadi gue mau nggak mau gue harus beli buat kamera kedua gue ataupun multicam. Untuk kamera pertama untuk di vlog jalan ya tetap si intercom Maxto M3. Kalau untuk multicam ya ini. Jadi itu senengnya. Terus gue bisa ngelepas kangen lagi dari fitur-fitur yang Akaso V50 punya. Itu gue kayak, ya Allah tuh anak kebentok. Itu gue kayak ngelepas kangen lagi ya, ngeliat fitur-fiturnya. Dari resolusi, white balance, terus dari fitur WDR ya, dia yang paling WDR. Terus apalagi tuh ya, pokoknya banyak deh ya fitur di Akaso. Jadi lebih ke lepas kangen sih. Aduh, kurang kencang lagi. Terus nggak enaknya nih ya. Jadi gue bilang tadi ada seneng dan ada dukanya juga. Pas datang tuh gue coba di malam, ternyata sama dengan keluhan teman-teman. Gue masih menemukan titik putih. Ini Akaso V50 yang kardusnya baru ya teman-teman, tapi bukan keluaran baru yang new, bukan. Ini yang masih ada gironya. Gue menemukan titik putih lagi dan lagi di Akaso gue yang dipegang adik gue juga, di yang ini juga ternyata. Tapi titik putih itu nggak di semua resolusi. Gue masih sempat bersyukur kayak gitu. Jadi titik putih itu berada ketika kita pakai malam. Terus juga di resolusi, ingetin ya, dia resolusi 1080p teman-teman. Itu resolusi yang paling sering gue pakai atau paling sering kita pakai gitu ya, karena lebih halus ya dan nggak memakan baterai banyak. Ketemu di ini ya, ingat ya, ketemu di 1080p 60 fps, ketemu di 1080p 30 fps, ketemu di 1080p 90 fps. Itu pas malam ya, itu nggak ketemu. Jadi cuma 2 resolusi dan 2 fps. 1080p 60 fps. Kalau malam kan tuh gelap banget tuh ya kalau pakai 60 fps. Padahal kita butuh banget pakai 30 fps karena lebih terangan gitu ya. Tapi di resolusi 1080p di 30 fps ini unit gua ada titik putihnya, men. Aduh, padahal resolusi yang sering banget dipakai tuh. Ya, 2 resolusi itu, men, yang gue temuin tuh lagi malam pas gue coba.
Di resolusi yang lain justru nggak ada men. Di resolusi kayak 4K ataupun 2.7 ataupun 2 titik berapa tuh, 2K ya, 2K 30 fps 60 fps itu nggak ada men. Tapi di resolusi 1080p doang ada. Kita bicara malam hari ya, dan kita lengkap karena itu udah simpel aja yang gue kasih tau biar nggak panjang-panjang lebar. Gue sih berharap dengan harga yang sekian gue nggak dapetin titik putih. Ternyata ya mau gimana ya mena, karena memang udah dari sensornya seperti itu. Oke, kita skip, kita lompat. Ini gue pakai 1080p 30 fps. Gue masih berani karena ini cuaca masih nggak terlalu gelap men. Tapi kalau lu nemuin titik putih ya wajarin ya, karena cuaca juga ini belum gelap banget, sekitar jam 5.37. Mungkin dikit lagi gelap baru tuh ketahuan tuh titik putihnya. Dan ini audionya pakai ini intercom, dan ICE-nya gue hidupin, gyro-nya gue hidupin, WDR gue pakai. Auto balance-nya weight balance-nya gue pakai auto. Terus untuk apa tuh namanya ya, metering ya atau apa itu ya, gue pakai center apa average gitu, gue nggak tahu. Value nya gue kasih normal, gue kasih 0, value nya 0. Gue nggak turunin, gue nggak tambahin, semestinya tuh gue turunin ya, karena cuacanya tadi pas berangkat tuh masih terang. Tadi gue buat jaga-jaga aja, jadi gue pakai 0 aja men, karena kan mau mendekati malam. Kenapa gue milih Akaso lagi ya, karena gue lihat dari kestabilannya juga sih ya, dan gue juga emang jarang juga pakai malam, dan udah punya anak juga, jadi jarang speeding ataupun jarang kopdar malam-malam. Dan gue juga kebetulan ada intercom ini yang bisa gue manfaatin ketika gue pakai malam, lebih worth it ya, lebih bagus daripada Akaso. Jadi gue pakai Akaso ini buat kamera multicam gue di saat terang. Nah itu dia men ya, itu sih gue nemuin itu di resolusi yang penting tuh, resolusi yang sering kita pakai 1080p 60 fps dan 1080p 30 fps. Ketika malam hari itu ada putih-putihnya. Kayaknya ada resolusi satu lagi, cuman gue lupa. Resolusi 1080p 90 fps nih kalau nggak salah. Pokoknya yang berbau-bau resolusi 1080p malam-malam itu ada titik putihnya men. Lu mau taikin value, lu mau matiin WDR-nya, lu mau hidupin lagi WDR ya, ataupun mau setting jungkir balik pun itu tetap ada men. Gue mau jungkir balik loh setting itu. Gokil sih. Ya terima aja lah ya men ya, lu dapet kamera second dengan harga di bawah 1 jutaan, udah cukup worth it ya. Lu dapet kestabilan yang sangat luar biasa kalau gue bilang. Stabilnya ya bagusan 1080p 60 fps sih men, stabilnya daripada 1080p 30 fps. 30 fps itu masih kelihatan gak smooth, masih agak patah-patah. Nggak patah ya patah gimana sih, pokoknya kurang smooth. Bagusan 1080p 60 fps kalau lu mau pakai siang hari atau sore atau pagi ya, itu lebih smooth aja sih. Tapi dengan lu pakai kamera ini di helm ya men, di helm full face, bukannya di helm half face ya. Kalau buat kamera multicam untuk ngadep ke muka gue rasa sore hari gini 1080p 30 fps sudah cukup banget. Oke gitu aja men ya, gue ngasih tahu ya di Akaso ternyata settingannya yang ketahuan ada titik putih kayak kunang-kunang tuh di resolusi itu ya. Jadi ngakalin ya, mungkin teman-teman harus pakai 720p 60 fps atau 720p 30 fps yang agak terangan dikit. Tapi memang untuk tingkat smoothnya ya bagusan 1080p men. Tapi nggak apa-apa lah ya, daripada nggak dipakai. Lu pas malam-malam lu penting lu mau pakai kan, jadi lu mendingan pakai 720p aja 30 fps, karena buat ngirit baterai juga men. Tuh makin kecil resolusi kan baterai lebih irit gitu ya, walaupun si Akaso ini terkenal baterainya badak gitu ya, 1350 mAh. Oke teman-teman, mungkin sampai segitu aja videonya ya. Mudah-mudahan teman-teman nggak sama kayak gua, mudah-mudahan Akasonya bagus-bagus semua, nggak ada titik putih, nggak cepet panas, nggak yang
di resolusi tertinggi, nggak yang kayak TV burak gitu ya, ada pelangi-pelanginya gitu ya, kayak punya gue dulu tuh kayak gitu. Ya thank you men ya, gue cuman ngelepas kangen sih sama Akaso ini. Jangan lupa di like, subscribe, thank you yang udah bertahan sampai subscribe gue dari 0. Dan gue nggak minta-minta ke orang, sampai sekarang 200 berapa ya, 280-an ya. Nggak tahu lah, segitulah ya. Ya udah lumayan lah, lumayan enak. Walaupun belum sampai 1000, nggak apa, thank you yang udah bertahan, nggak kabur, thank you banget. Gue salut sama lu, respect. Sesama bagi-bagi ilmu ya. Yang mau tanya-tanya tentang Akaso, kalau emang gue tahu nanti gue jelaskan, atau DM langsung ke IG gue, Dimsnesa Andrian. Nanti gue tanya, ada teman baru gue, anak deket, ya nggak deket banget sih, satu wilayah lah, Tangerang juga. Dia sampai DM gue nanya mic adapter yang apa segala macam, dan akhirnya sekarang kita temenan. Oke, thank you men ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.